Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam untuk Anda. Menjelang berakhirnya kampanye, pemerintah getol mengguyur bantuan sosial ke masyarakat. Ya benar sekali, pemerintah menegaskan program bansos sudah digagas sejak lama sebelum tahun politik bergulir. Namun kontroversi muncul, adakah agenda politik di balik derasnya paket bansos? Menjelang berakhirnya kampanye terbuka, pemerintah kian getol mengguyur bantuan sosial ke masyarakat. Kontroversi pun menggelinding. Mencuat tanya, adakah agenda politik di balik derasnya paket bansos yang menyasar kaum papa? Itu adalah uang rakyat yang harusnya memang menjadi hak rakyat. Bagi kami, selagi tidak dipolitisasi itu memang sah-sah saja. Tetapi kami melihat bahwa bansos ini berpotensi. Ya, apalagi Pak Zulhas sudah bicara bahwa ini berkat kebaikan Pak Jokowi. Maka kami ingin memberitahu kepada rakyat Indonesia bahwa bansos itu adalah hak Anda, hak rakyat. Semuanya itu adalah kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya. Kan negara saja itu tidak bisa mengklaim bahwa ini kebaikan hati negara. Apalagi kemudian dikerucutkan cuma untuk bantuan seorang presiden misalnya. Setidaknya ada beberapa bantuan sosial yang segera dikucurkan pemerintah selama masa kampanye pemilihan presiden dan anggota legislatif 2024. Bansos ini diantaranya bantuan langsung tunai El Nino senilai Rp400.000, bansos beras, dan program Keluarga Harapan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan bansos berasal dari uang rakyat dan bukan bantuan perseorangan. Bansos itu dibeli dengan uang pajak. Uang pajak itu didapat dari rakyat Indonesia. Bansos itu adalah dari rakyat Indonesia yang sudah bisa membayar pajak kepada mereka yang belum sejahtera. Jangan pernah bansos itu diklaim sebagai bantuan pribadi, karena itu bukan uang pribadi. Itu adalah uang rakyat yang dititipkan. Bayangkan kalau kita semua nih menitipkan uang lewat Bung Ibrahim. Lalu Bung Ibrahim membagikan uang itu kepada orang-orang. Samping Bung Ibrahim bilang, ini dari saya ya, ini dari saya ya. Kira-kira etis tidak? Tidak etis. Tidak etis, dan itu salah. Karena itulah kita harus luruskan, bansos itu adalah uang negara dari pajak rakyat, bukan dari satu orang, dan itu adalah untuk menghidupi saudara-saudara kita yang belum mampu. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, TPN tetap mendukung penyaluran bansos, hanya saja semua pihak sepatutnya dapat menghindari politisasi bantuan untuk rakyat kecil itu. Jadi saya minta Bawaslu ya untuk melakukan investigasi misalnya terhadap semua pembagian bansos. Karena pada hakikatnya bansos itu adalah program pemerintah. Dan kredit terhadap pembagian bansos itu bukan milik paslon tertentu. Semua paslon harusnya mendapat kredit untuk itu. Sementara kubu Prabowo Gibran menilai bansos adalah bentuk pertanggungjawaban negara atas kondisi yang tengah dialami rakyat. Bansos sebagai bukti negara hadir di tengah masalah masyarakat. Saya rasa sebagian besar masyarakat juga sudah tahu bahwa yang namanya bansos ini adalah uang dari rakyat kembali ke rakyat. Kalau kemudian di dalam kampanye ada narasi-narasi yang dengan bahasa-bahasa yang sederhana, itu ya sebenarnya intinya bahwa ini adalah program dari pemerintahan Jokowi melalui Undang-Undang APBN. Saya rasa program bantuan sosial ini sejak zaman Bu Mega sampai sekarang dan ke depan siapapun yang terpilih saya rasa juga pasti akan diteruskan. Jangan sampai kemudian ya bansos ini kemudian menjadi bagian untuk mensandra hak-hak rakyat. Jangan sampai kepala daerah untuk tidak menggunakan hak-hak rakyat ini dengan tidak menyalurkan bantuan sosial. Oleh karena itu, kami TKN tetap berpendapat bahwa apapun bentuknya, apapun prosesnya, bantuan sosial sebagai hak rakyat itu harus tetap dilanjutkan karena ini adalah untuk melindungi dan
mengembangkan proses tanggung jawab negara. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan program bantuan sosial, terutama bansos beras ini sudah digagas sejak lama, jauh sebelum Gibran Rakabuming Raka maju untuk pemilu 2024. Program ini juga kedepannya akan berlanjut, tidak berhenti pada momen pemilihan umum saja. Tidak akan menghentikan, karena nanti akan ada lagi pada Januari, Februari, Maret, saya itu ada lagi rencananya gelombang lagi berikutnya. Pak, tapi kan itu... Jadi kalau ada hubungannya dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti, buktinya berjalan terus. Nanti ada 3 bulan, ada lagi 3 bulan berikutnya. Tim TV One mengabarkan.